Suryantini, NIM 2305551016. Perkenalkan, saya Putri Linda Suryantini dengan NIM 23055511039. Perkenalkan, saya Komang Dwi Putri Sunatyasi dengan NIM 2305555126. Jadi untuk alat dan bahan yang diperluin itu ada breadboard, kemudian membutuhkan kabel jumper. Kabel jumper yang digunakan itu yang mil to mil. Kemudian akan membutuhkan sensor ultrasonik. Kemudian membutuhkan sensor DHT. Kemudian microcontroller. Pertama-tama kita akan memasang microcontroller. Perhatikan pemasangan microcontroller agar bagian ujung ini berada di bagian luar. Dan pastikan di samping-samping microcontroller itu masih ada space. Kemudian pasang sensor ultrasonik. Di sini ada pin VCC, kemudian ada pin trig, echo, dan ground. Pin VCC itu diarahkan ke pin. Kemudian pin trig itu diarahkan ke D4. Kemudian pin echo diarahkan ke D5. Dan ground itu diarahkan ke ground. Selanjutnya saya akan membuat rangkaian sensor DHT11. Jadi di sini ada 3 pin, ada positif, out, dan negatif. Untuk pin yang positif itu akan disambungkan ke 3 volt. Selanjutnya out akan disambungkan ke D3. Yang terakhir, yang negatif akan disambungkan ke ground. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahap setting program untuk rangkaian yang telah dibuat tadi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan library yang digunakan. Nah, untuk menginstal library itu bisa pilih ke bagian sini, di bagian library manager, bisa dipilih dan diinstal library yang dibutuhkan. Untuk library yang dibutuhkan di sini digunakan library DHT untuk sensor suhu dan kelembaban. Kemudian di sini juga ada library ESP8266 Wi-Fi dan ESP8266 Web Server, di mana ini adalah library untuk koneksi Wi-Fi dan server web. Kemudian terdapat pendefinisian dari pin dan tipe sensor yang digunakan. Di sini digunakan sensor DHT, kemudian ultrasonik, di mana pin pada sensor DHT ini pada DHT akan dihubungkan ke D3. Di sini juga terdapat pendefinisian jenis dari DHT yang digunakan, yaitu DHT22. Kemudian di sini juga ada
sensor ultrasonik, di mana pada pin trip pin itu dihubungkan ke pin D4, kemudian echo pin itu dihubungkan ke pin D5. Kemudian di sini juga terdapat kredensial Wi-Fi, di mana menyimpan SSID dan password untuk jaringan Wi-Fi. Untuk SSID di sini yaitu ESP826 Wi-Fi dan dengan passwordnya itu 123456789. Kemudian terdapat inisialisasi web server, di mana di sini membuat instan server web pada port 80. Kemudian di sini terdapat pula inisialisasi objek sensor DHT, di mana di sini membuat objek untuk sensor DHT22. Kemudian kita lanjut ke deklarasi variabel. Di sini menyimpan data pembacaan sensor dan pengaturan delay. Kemudian ada fungsi prototype, di mana di sini mendeklarasikan fungsi-fungsi yang akan digunakan. Di sini ada fungsi handle web server, go ultrasound, dan go DHT. Kemudian kita masuk ke fungsi setup, di mana di sini ada inisialisasi serial, kemudian ada Wi-Fi, kemudian server web, dan sensor. Kemudian kita masuk ke fungsi loop. Fungsi loop ini memanggil fungsi untuk menangani klien web dan membaca data dari sensor ultrasonik dan DHT. Kemudian kita masuk ke fungsi handle web server, di mana fungsi ini menangani permintaan HTTP dan mengirimkan halaman HTML dengan data sensor ke klien. Jadi saat kita membuka webnya, kita akan menerima tampilan yaitu you are connected to ESP8266 web server, your IP is sekian, dengan web servernya is sekian, suhu, akan menampilkan suhu, kelembaban, jarak, dan ada pula kata-kata terima kasih telah mengunjungi website ini. Kemudian kita masuk pada fungsi Go Ultrasound. Nah, fungsi Go Ultrasound ini mengukur jarak menggunakan sensor ultrasonik dan menyimpannya dalam variabel distance. Kemudian di sini juga ada sensor Go DHT, di mana di sini membaca suhu. Di sini ada fungsi Go DHT, di mana di sini membaca suhu dan kelembaban dari sensor DHT dan menyimpannya dalam variabel temperature, Celsius, dan humidity. Jadi sekian, selanjutnya kita akan lanjut pada compiling.
Selanjutnya, untuk mengakses web server, kita bisa lihat dulu ke bagian WiFi. Nah, di sini udah ada WiFi ESP8266, kita klik aja informasi, kemudian di sini ada alamat IP-nya. Oke, kemudian kita lanjut ke pencarian di internet, kemudian kita klik 192.168.4.1. Oke, jadi sekarang udah kelihatan tampilan dari web ESP8266 dari web server.